Hai semua, Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan iklim tropis yang mendukung menyimpan potensi besar dari komoditas kelapa. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal selama bertahun-tahun. Presiden Prabowo Subianto dalam langkah ambisius terbarunya meluncurkan program strategis untuk membangun ratusan pabrik pengolahan kelapa di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Prabowo menegaskan bahwa sebagai produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin dalam industri pengolahan kelapa. Ironisnya, negara tetangga seperti Filipina memiliki ribuan pabrik pengolahan yang sebagian besar bahan bakunya justru berasal dari Indonesia. Dengan membangun pabrik-pabrik baru ini, situasi tersebut diharapkan berubah. Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas kelapa melalui teknologi bioteknologi yang modern. Saat ini, satu pohon kelapa rata-rata menghasilkan 40 buah per tahun. Tetapi dengan teknologi terbaru ini, angka tersebut dapat meningkat hingga 100 buah. Selain meningkatkan kuantitas, Prabowo menekankan bahwa kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti minyak kelapa, tepung kelapa, serat untuk industri tekstil, hingga bahan baku farmasi. Dengan memaksimalkan pengolahan ini di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Program ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk meminta sebagian dari ribuan pabrik kelapa di luar negeri untuk berinvestasi di dalam negeri, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Lebih lanjut, program ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan 21 komoditas unggulan yang pengolahannya harus dilakukan di dalam negeri. Salah satu yang menjadi fokus adalah pengembangan rumput laut untuk bahan baku pupuk dan bioenergi. Teknologi biodiesel berbasis kelapa sawit juga akan dioptimalkan dengan target mencapai 100% produksi bahan bakar domestik tanpa impor. Wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara menjadi prioritas pembangunan pabrik kelapa. Setiap pabrik akan dilengkapi dengan teknologi modern untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, baik untuk pasar lokal maupun internasional. Pemerintah juga berencana melibatkan petani lokal secara aktif dalam program ini. Pelatihan khusus akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan teknologi yang terbaru. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga petani tidak hanya menjadi penonton, melainkan bagian integral dari revolusi industri kelapa di Indonesia. Prabowo juga menegaskan bahwa hilirisasi di sektor kelapa sawit akan menjadi komplementer dari pengembangan industri kelapa. Targetnya adalah mengurangi ekspor bahan mentah seperti CPO dan mengalihkan fokus ke produk olahan bernilai tinggi seperti biofuel, kosmetik, dan minyak kemasan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global serta menciptakan rantai nilai baru yang memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat. Dengan program ambisius ini, Indonesia berpeluang besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Kekayaan alam yang melimpah, jika dikelola dengan baik, tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama kelapa dan kelapa sawit dunia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani, mendorong pemerataan pembangunan, dan membawa dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar
Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.